Untuk pengerjaan yang pertama yaitu linear regression, fungsi untuk estimasi dan uji hipotesis linear regression. Langkah yang pertama adalah buka Excel linear regression. Di mana Excel terdapat data duration dan score. Untuk mendapatkan output, masukkan rumus menggunakan rumus Linescu. Blok data score, titik koma, dan duration, titik koma, terus titik koma, dan false, kurung tutup, enter. Jika sudah mendapatkan outputnya, maka akan muncul nilai convergence of slope, yaitu garis kemiringannya. Di copy dan paste. Kemudian cara mencari rumus convergence of intercept yaitu menggunakan persamaan. Blok data duration dan score. Klik insert. Klik scatter. Jika sudah muncul, klik kanan. Pilih linear. Pilih display equation on chart dan display R squared value on charts. Jika sudah mendapatkan hasilnya, tutup. Ubah garis jadi berwarna merah. Jika sudah 67,1262 adalah hasil dari convergence of intercept. Maka diketik 1. Cara mencari yang belum ada nilainya di sini, klik rumus, ketik rumus yang sudah tertera, dikali X, yaitu duration sebelahnya, ditambah dengan 67,162. Klik enter. Jika sudah mendapatkan hasilnya, duduk ke bawah. Maka muncul
hasil estimasi terbaik untuk memprediksikan yang paling ideal. Selanjutnya adalah langkah-langkah membuat regresi hipotesis atau analisis regresi linier berganda. Selanjutnya langkah-langkahnya yang pertama adalah buka Excel linear regression. Kemudian pilih data. Kemudian pilih data analisis. Kemudian pilih regression. Klik OK. Akan muncul tabel atau kotak dialog. Dan isi input Y range dengan keputusan pembelian. Untuk input X-nya, blok iklan radio, digital marketing, dan iklan koran. Untuk output opinion, pilih New Worksheet. Klik Labels. Selanjutnya, pilih OK. Akan muncul sheet baru. Untuk analisis datanya. Untuk yang pertama, lihat regression statistik. Kemudian, karena kita menganalisis secara stimulatif, maka tabel ANOVA juga diperhatikan. Kemudian untuk melihat hubungannya positif atau negatif dapat dilihat dari kolom convenience. Kalau tidak ada tanda min, maka hubungannya positif. Kalau ada tanda min, maka hubungannya negatif. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Untuk selanjutnya adalah interpretasi R-squared. Ditulis sampingnya. Karena saya sudah memiliki copy paste-nya, saya akan mengcopy paste saja. Dari nilai R-square memiliki nilai sebesar 0,5705 yang berarti variabel keputusan pembelian konsumen Y sebesar 57,5% dipengaruhi oleh variabel bebas dalam penelitian ini, sedangkan 42,9% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Selanjutnya, di data ANOVA, saya akan mengaplikasinya kembali. Mungkin saya kasih warna terlebih dahulu biar lebih jelas. Nah, dari tabel ANOVA diketahui nilai significance F sebesar 0,04
0,63, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara stimulatif bersamaan variabel X1, X2, X3 dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel keputusan pembelian konsumen Y. Untuk selanjutnya yaitu data convergence. Seperti sebelumnya, saya juga sudah memiliki datanya. Saya copy paste. Lebih warna. Oke. Yang pertama, iklan radio. Variabel X1 memiliki nilai konsisten sebesar 0,1974 dari nilai P sebesar 0. Yang kedua ada digital marketing. Variabel X1 memiliki nilai konvens sebesar 26,879 dari nilai P sebesar 0,007, yang mana nilai P value tersebut lebih besar dari 0,05. Yang ketiga, iklan radio. Variabel X1 memiliki nilai konvens sebesar 1,599 dari nilai P sebesar 0. Kemudian langkah selanjutnya kita gunakan SPSS untuk integrasi data tersebut. Kita akan pindah ke SPSS. Nah, sebelum itu copy terlebih dahulu data dari iklan radio, digital marketing, iklan koran, dan keputusan pembelian di blog dan copy saja. Kemudian dipaste di data view. Kemudian klik variabel view, ubah namanya menjadi X1, X2, X3, dan Y. Kemudian dari isi bagian label, kita isi berurutan iklan radio di digital marketing, iklan koran, dan keputusan pembelian. Digital marketing, iklan koran, dan keputusan pembelian. Kemudian ubah measure menjadi scale. Untuk yang Y tetap unknown. Kembali ke data view. Untuk mengawali uji linier berganda, maka dimulai uji asumsi klasik, yaitu formalitas multi dan necroscas. Kemudian kita pilih analisis, pilih regression, dan pilih linear. Akan muncul kotak linear regression. Untuk dependent, kita taruh keputusan pembelian di dependent, iklan radio di independent, iklan digital marketing independent, sama iklan koran di independent. Selanjutnya pilih
statistik, di statistik sendiri centang estimates, model fit, dan collinearity diagnosis. Continue. Selanjutnya pilih plots. Untuk data Y dimasukkan receipt. Untuk bagian X, ZPRED. Lalu klik continue. Lalu pilih save. Untuk centang bagian residual, pilih yang understand diesel. Kemudian continue. Lalu klik OK. Maka akan muncul hasil outputnya. Itu hasil outputnya. Yang dianalisis pertama yaitu uji normalitas, bagian histogram. Uji normalitas dengan melihat diagram histogram yang memiliki pola pembentukan lonceng gunung, maka dapat dikatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal. Untuk selanjutnya berdasarkan p-plot, terlihat bahwa sebarang data menyebar di sekitar garis diagonal, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusikan secara normal. Untuk selanjutnya berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov ditentukan nilainya adalah sebesar 0,200, yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data yang digunakan terdistribusi secara normal. Sebelumnya, untuk memunculkan Kolmogorov dalam data output, kita harus kembali di screen yang sebelumnya, SPSS sebelumnya. Di bagian ini ya, kita bisa memilih salah satu dari ini, yang dimanapun. Selanjutnya klik Analyze. Selanjutnya pilih non-parametrics, lalu pilih legacy dialog. Selanjutnya pilih satu sampel. Jika sudah keluar, masukkan data understander result. Oke, selanjutnya klik OK. Setelah itu muncul data Kolmogorov seperti ini. Lalu selanjutnya untuk bagian uji multikolinearitas, bagian coefficients. Nah, untuk bagian ini berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai VIF dari masing-masing variabel adalah kurang dari 10 dan nilai toleransi dari masing-masing variabel adalah kurang dari 0,1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap data variabel independen variabel X yang digunakan dalam penelitian ini tidak saling berkolerasi atau data yang digunakan terbebas dari gejala multikolinearitas.
Selanjutnya, uji heteroskedastisitas di bagian scatter plot. Uh, Berdasarkan scatter plot pada gambar di atas menunjukkan bahwa data tersebut secara merata dan tidak membentuk pola tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian terbebas dari gejala heteroskedasitas. Untuk selanjutnya, uji hipotesis yang R-square. Untuk model summary. Untuk bagian model summary. Oke, untuk bagian model summary, melihat dari tabel di atas, diketahui bahwa nilai R-square-nya sebesar 0,784 atau sebesar 78,4%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel harga saham sebesar 78,4% dipengaruhi oleh variabel ROA, ROE, dan peer, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Selanjutnya, signifikasi simultan atau bagian ANOVA. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikasi atau p-value-nya adalah 0,00 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan ketiga variabel independen dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependent variabel Y. Selanjutnya, signifikasi parsial Corfitz. Yang pertama ada ROAR, variabel X1 memiliki p-value 0,005 yang mana nilai lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disebutkan bahwa secara parsial variabel ROAR memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel harga saham. Untuk hasil outputnya, yang pertama uji asumsi klasik, normalitas. Uji normalitas dengan melihat diagram historis yang memiliki pola bentuk lonceng atau gunung. Maka dapat dikatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal. Kesimpulannya tidak terjadi gejala normalitas. Untuk yang kedua, berdasarkan pivot, terlihat bahwa sebaran datanya yaitu titik-titik itu menyebar di sekitar garis diagonal, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal. Yang kedua, dari berdasarkan uji Kolmogorov, ditentukan nilainya adalah sebesar 0,078 yang mana nilai tersebut lebih besar dari pada 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data yang digunakan terdistribusi secara normal dan tidak terjadi gejala normalitas. Untuk selanjutnya, uji multikolinearitas convergence. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai VFF dari masing-masing variabel adalah kurang dari atau lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance dari masing-masing variabel adalah lebih dari 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap data variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak saling berkorelasi atau data yang digunakan terbatas dari gejala multikolinearitas yaitu variabel independen, iklan radio, digital marketing dan iklan koran tidak saling berkorelasi, tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Terus selanjutnya dari scatter plots sendiri berdasarkan scatter plots pada gambar di atas menunjukkan bahwa
data tersebut secara merata di tempat 4 kuadrat dan tidak membentuk pola tertentu, maka dapat disimpulkan data yang digunakan dalam penelitian terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Untuk selanjutnya R-square, yaitu model summary. Di bagian model summary, melihat dari tabel di atas diketahui bahwa nilai R-square-nya sebesar 0,571 atau sebesar 57,1%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel keputusan pembelian sebesar 57,1% dipengaruhi oleh variabel iklan, koran, digital marketing, dan iklan radio, sedangkan sisanya 42,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Selanjutnya ada signifikasi simultan atau ANOVA. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikasi atau p-value-nya adalah 0,046, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan ketiga variabel independen X1, X2, dan X3 dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen keputusan pembelian Y. Untuk selanjutnya, signifikasi parsial. Untuk data iklan radio X1, variabel X1 memiliki nilai confidence sebesar 0,1974 dan nilai p-value sebesar 0,641, yang mana nilai p-value tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 secara parsial terpisah memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap variabel keputusan pembelian konsumen. Untuk yang kedua, dari digital marketing, dapat disimpulkan dari data di atas bahwa variabel X2 secara parsial terpisah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel keputusan pembelian konsumen Y. Dan selanjutnya, iklan koran. Dapat disimpulkan dari data di atas bahwa variabel X3 secara parsial atau terpisah memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap variabel keputusan pembelian konsumen Y. Untuk selanjutnya adalah cara pengerjaan logistic regression. Di dalam logistic regression sendiri ada data usia dan fast forward. Untuk yang pertama, buka terlebih dahulu Excel logistic regression. Di sini sudah tertera ada subscribe, usia, dan income. Untuk subscribe sendiri, 0 artinya tidak berlangganan. Untuk angka 1 artinya berlangganan. Yang pertama, blok dan copy data tanpa heading dan dipaste di SPSS. Blok data tanpa heading. Oke. Kemudian copy. Kemudian kita berada ke SPSS. Dan paste. Jika sudah, kita ke variabel view. Untuk namanya kita ubah menjadi subscribe, dan income. Subscribe. Ini. Untuk desimal kita ubah ke 0,5.
Untuk bagian value untuk yang subscribe, kita masukkan untuk value 0 untuk label non subscribe. Kemudian di add untuk value 1 dengan label subscribe. Lalu add kembali dan klik OK. Untuk bagian mensure, ubah subscribe ke nominal untuk yang age scale dan yang income scale. Lalu di data view, pilih analyze. Pilih analyze. Kemudian pilih regression. Pilih binary logistic. Jika sudah, masukkan subscribe ke dependent, age di covariates, dan income di covariates. Lalu pilih save, centang probabilities dan group membership. Lalu klik continue, lalu pilih optimize. Centang semua. Lalu pilih continue. Lalu tekan OK. Jika sudah, muncul output yang ada. Untuk yang pertama, case processing summary. Di sini menunjukkan total datanya ada 407. Dan semua data ke record tidak ada yang missing. Untuk yang kedua ada blok. Untuk bagian blok O, blok kosong, beginning blok. Dari tabel ini dapat dilihat nilai dari min 2 logistik. Kita bandingkan dengan blok 1. Blok 0, min 2 logistik. Likelihood-nya ke 553. Kemudian blok 1 nilai min 2 logistik, likelihood-nya 514. Data tersebut sudah bagus karena nilai min logistik likelihood-nya antara blok 1 dengan blok 0 lebih kecil. Jauh sudah bagus. Untuk yang selanjutnya adalah data omnibus test of model confusion. Karena menggunakan dua variabel independen, maka menggunakan omnibus test. Yang dilihat pertama model dengan nilai signifikasinya 0,00, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga secara simultan bersamaan variabel income dan age itu memiliki pengaruh yang signifikan untuk mempengaruhi orang itu berlangganan ataupun subscribe. Untuk selanjutnya adalah data model summary, di mana dari Nagel-Carey R-square yaitu 0,0124 atau 12,4%.
di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 karena ini logistic regression. Nilai tersebut tidak berpengaruh atau tidak menjadi masalah. Untuk selanjutnya yaitu data Commerce and Mass Show Test. Dilihat nilai yang signifikannya yaitu 0,202 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesisnya dari Commerce and Lemon Show Test yaitu HO-nya ditolak, yang artinya data yang kita gunakan itu cocok atau sesuai dengan model. Untuk selanjutnya ada data classification table. Dilihat nilai overall percentage-nya di kolom bawah sendiri, di mana nilai presentasinya atau peringkat akselerasinya yaitu nilainya sebesar 6,3%. Untuk variabel in the equation, secara parsial variabel usia ini memiliki pengaruh yang signifikan, yaitu semakin tinggi usianya, semakin tua, maka kemungkinan untuk subscribe atau berlangganan itu tinggi. Signifikan karena nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 yaitu nilai signifikannya 0,01. Yang kedua ada income, memiliki nilai signifikan 0,0 yang mana lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan variabel income juga memiliki pengaruh yang signifikan untuk berlangganan atau subscribe. Lalu yang terakhir adalah file machine learning, berfungsi untuk memprediksi. Untuk langkah yang pertama, bukalah file SPSS Machine Learning. Di sana sudah berisikan sebuah data. Buka variable view. Di variable view sendiri, 1-8 adalah independent, dan yang 9 variable dependent. 1-8 adalah variabel X, dan yang 9 performa adalah variabel Y. Untuk langkah-langkah analisis prediksi, yang pertama pilih analyze, selanjutnya pilih neural networks, selanjutnya pilih multi-region, maka akan muncul kotak dialog, lalu diisi. Untuk yang dependent variable, skor kinerja karyawan. Untuk variable dependent. Untuk yang selanjutnya adalah faktor, nggak usah diisi. Yang selanjutnya covariates, masukkan ke 8 variabel. Selanjutnya, klik partition. Informasi bahwa 70% dari data kita tersebut digunakan untuk training dan 30% untuk testing. Selanjutnya ada articulated, diabaikan saja. Selanjutnya pilih training. Untuk bagian training diabaikan saja. Selanjutnya ada output. Untuk output sendiri, centang bagian description, diagram, model summary, classification result,
Dan yang terakhir tentang independent variable important analysis. Selanjutnya, save tentang bagian save predicate value or category. Selanjutnya ada export, diabaikan saja, lalu oke. Untuk outputnya akan terlihat outputnya. Untuk analisis selanjutnya, case processing summary berisikan informasi berapa jumlah data yang digunakan dan yang akan diprediksi. Untuk bagian networking information berisikan value. Berisikan variabel apa saja yang digunakan, number of heading layers, dan selanjutnya variabel ini akan memprediksi performa dari calon karyawan. Untuk selanjutnya ada model summary. Untuk data model summary sendiri yang dilihat di bagian prediction, di bawah dan di atas. Persentase peramalan yang bagian atas yaitu prediksi yang tidak benar sebesar 34,3% pada saat training. Pada saat testing, percentage prediksi yang tidak benar sebesar 55,3%. Nilai tersebut sangat besar dan tidak baik. Jika nilainya besar, maka prediksi datanya nanti akan tidak valid atau kurang tepat. Untuk selanjutnya, ada independent variable important. Di sini dapat dilihat variabel yang memiliki pengaruh paling besar untuk memprediksi performa calon karyawan. Untuk yang pertama ada intelligence paling besar, yaitu intelligence sebesar 0,291. Jadi memiliki peran yang signifikan dalam memprediksi performa calon karyawan. Yang kedua ada gender, nilai importantnya kecil sebesar 0,042, maka gender tidak berpengaruh signifikan. Yang ketiga ada ketelitian, memiliki nilai performan yang cukup bagus yaitu 0,64, tetapi tidak di bawah 10%. Masih kecil dibandingkan dengan variabel lain. Yang keempat ada optimis personality, memiliki nilai important sebesar 0,149, di mana nilai tersebut tidak terlalu signifikan. Untuk yang kelima ada pengalaman kerja, memiliki nilai important sebesar 0,237, di mana nilai tersebut besar sehingga variabel pengalaman kerja sangat signifikan dalam memprediksi performa calon karyawan. Untuk yang keenam memiliki gelar akademik, nilai important sebesar 0,017, di mana nilai tersebut kecil sehingga tidak penting. Untuk yang ketujuh ada sukses menyelesaikan soal matematika, memiliki nilai important sebesar 0,04, sehingga tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Untuk yang kedelapan, Fans Audit Teher memiliki nilai important sebesar 0,55 atau 5%, yang mana nilai tersebut kecil sehingga tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Jadi yang memiliki pengaruh yang paling signifikan yaitu IQ dan pengalaman kerja. Langkah-langkah untuk mengubah tabel independent variable important ke bagian ini adalah yang pertama, klik kanan di tabel, klik edit contents, pilih in viewer. Selanjutnya adalah blok data. Lalu klik data, pilih creative graph, pilih bar.
maka muncul data atau variabel baru yaitu nilai prediksi. Karena hasil prediksinya banyak yang meleset, tidak sesuai, maka kita perlu melakukan analisis network secara ulang. Untuk langkah yang pertama, hapus saja kolom prediksi. Lalu pilih Analyze. Pilih New Network. Langkah selanjutnya bagian Variables. Hilangkan variabel yang tidak penting kecuali IQ dan pengalaman kerja. Dikeluarkan saja. Kecuali IQ dan pengalaman kerja. Lalu semua fitur diabaikan saja dan klik OK. Maka akan muncul outputnya. Untuk case processing summary menunjukkan bahwa data yang digunakan yaitu 76 data untuk training. Untuk yang kedua ada network information. Informasi number of units, jadi ada dua, yaitu IQ dan pengalaman kerja. Untuk yang ketiga ada model summary. Untuk model summary-nya dapat dilihat nilai percentage kesalahan dalam prediksi di training dan testing. Sekarang nilainya lebih kecil dan datanya lebih akurat. Untuk training sendiri, kemungkinan salah prediksi yaitu sebesar 19,7%, cukup kecil. Untuk testing, persentase kesalahan prediksi sebesar 25%, cukup kecil di bawah yang nilai pertama, sehingga kita sudah memiliki akurasi yang cukup baik untuk melakukan prediksi. Untuk yang keempat, ada independent variable importance. Dapat dilihat nilainya yang memiliki kepentingan yang tinggi, pengaruh tinggi, yaitu IQ dengan nilai 0,629 atau 62,9%. Selanjutnya pengalaman kerja dengan nilai importance-nya 0,371 atau 37,1%. Dua variabel tersebut digunakan untuk memprediksi apakah calon karyawan memiliki preferensi yang baik ataupun tidak. Di sheet tersebut kita lihat dari 15 data calon karyawan. Di situ dapat dilihat berapa nilai performa calon karyawan yang dapat memilih karyawan dengan nilai performanya yang tinggi atau bernilai 10%. Mungkin sekian UAS saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.